Panen kopi di Sindoro berlangsung dari bulan April hingga Juli. Satu pohon rata-rata bisa menghasilkan 4 hingga 6 kilo kopi merah. Sementara tiap hektarnya, para petani bisa menanam 700 hingga 1000 batang pohon kopi. Yang unik, mayoritas petani di Sindoro bukanlah petani kopi. Kopi mereka jadikan tanaman tegakan untuk mencegah erosi. Mereka menanam tanaman semusim dengan pola tanam telahap, rotasi tanam tembakau, jagung, dan juga kopi. Halo Pak, Halo. kenalkan saya Adi Pak. Gimana kabarnya? Ya baik. Baik, kayaknya buahnya banyak nih Pak. Iya ini, tapi baru sedikit. Segini Iya, baru dikit. Belum anu kok, Belum panen bulannya, raya? belum panen raya. Oh, sebetulnya di Temanggung ini kalau kita belajar dari zaman, paling nggak zaman aku belajar SD ya, Iya. terkenalnya kan tembakaunya kan ya Pak ya? Ya dulu tembakau. Ah. Nah, sekarang ada program pemerintah untuk menambah penghasilan tanaman kopi. Jadi kopi Oh. itu juga mengantisipasi erosi, juga menambah penghasilan. Oh, jadi dia mencegah erosi karena akarnya Iya. dalam untuk ya Pak ya, menahan nahan tanah. tanahnya ya. Iya, betul. Oh, nah untuk nambah penghasilan ceritanya gimana Pak ceritanya? Gini, kalau bulan-bulan Agustus kan panen tembakau. Mhm. Setelah tembakau habis, panen jagung. Mhm. Jagung habis, bulan April, Mei panen kopi. Jadi ekonomi petani itu terus bergilir. Oh, selalu punya pendapatan ya tiap musim pendapatan bisa akan dibilang ya. bergilir. Untuk nyambung biaya sekolah, Mhm. panen kopi, Mhm. pas biaya sekolah lah, untuk nyambung biaya sekolah. Emang dulu sebelum nanam kopi biaya sekolahnya gimana? Kan panennya tembakau Agustusan ya Pak ya? Dulu kalau biaya sekolah kan bulan-bulan Maret, April, Mei kan dari juragan. Oh, Utang dari juragan. sekarang udah punya tabungan Sekarang- sendiri ya bisa dibilang Sekarang ya? sudah nanam kopi lah, Aha. itu nggak ambil dari juragan. Wah, ternyata bisa dibilang dia panennya di saat yang tepat ya. Iya, Lumayan buat menyekolahkan anak. alhamdulillah. Nah, di sini tuh berapa luas sih Pak yang ditanami kopi Pak? Nah, kalau lahan kami itu Mhm. 800 desar, sekitar 800 1 hektar desar. kurang Oke. sedikit. Ya. Itu bisa berapa pohon biasanya Pak? Nah, segitu, Pak? saya tanami 700 sampai 800 700 pohon. sampai 800 pohon. Itu bisa satu pohon berapa? Kalau dilihat kayaknya lebat-lebat nih Pak, misalnya buahnya. nih, Kalau Pak. berbuah seperti ini bisa nyampe 5 sampai 6 kilo. Mhm. Satu pohonnya ya. Satu pohon rata-rata. Mhm. Kadang-kadang ada yang lebih. Mhm. Lumayan juga. Iya. Terus ini emang kalau saya lihat, saya biasa ke kebun kopi itu kan rada padat terus banyak pohonnya. Ini emang dibuat renggang biar bisa nanam pohon-pohon yang lain tadi ini ya? Ya, karena program pemerintah kan di desa Telahap nggak bisa dimonokultur. Kalau Mhm. dimonokultur kan nggak bisa ditanami selain kopi. Apa? Nggak bisa kopi tok gitu ya? Karena Telahap itu sudah kebanyakan tanaman tembakau. Mhm. Itu di samping kopi ada tembakau, ada kacang panjang, Mhm. ada lain-lain. Lain-lain. Nah, itu yang Untuk- ditanam di antara sela-sela pohon kopi ini ya bisa Jadi dibilang ya. bisa menjadi pola telahap. Oh, Ya. sampai namanya spesifik pola telahap. Pola telahap. Wah Pak, aku mau jalan lagi mau ke processing. Bapak Iya. pengolahan pasca panennya. Iya. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Pak ya. Ya, So nih Pak selamat ceritanya Pak ya. jalan. Mari. Kita jalan lagi ya Pak ya. mari. Mari Pak. Ya. Daerah kaki Sindoro sejak zaman pendudukan Belanda telah menanam kopi. Namun, dirasa kurang menguntungkan karena hanya panen sekali setahun. Para petani Sindoro lantas beralih menanam sayur mayur dan palawija. Baru pada tahun 1999, kopi mulai ditanam kembali. Kopi-kopi yang telah dipanen mereka jual dalam bentuk gelondongan atau kopi merah. Sekilonya dihargai Rp5.000 hingga Rp5.500.
Kopi-kopi ini lantas diproses di tempat pengolahan desa. Buah-buah kopi merah Gunung Sindoro utamanya untuk konsumsi ekspor. Buah-buah merah dipulper setelah melalui perambangan. Biji-biji kopi yang telah dikupas ini selanjutnya dibawa eksportir untuk difermentasi, dicuci, dan dijemur hingga menjadi kopi gabah dan green bean. Mengapa proses ini bukan dilakukan sendiri oleh petani? Para eksportir beralasan kontrol ketat serta standar buyer baru bisa dilakukan secara intensif oleh para eksportir. Para petani umumnya hanya sampai pada tahap menjual buah kopi merah, serta memanfaatkan limbah kulit kopi untuk pupuk dan pakan ternak mereka. Siang Mas. Siang Mas. Akhirnya kesampaian juga mampir sini. Oh iya. Apa kabar? Baik Mas. Iya. Sun Pak. Aduh. Nah, aku tadi ngobrol sama bapak-bapak di kebun tuh. Iya. Katanya di sini tuh ada kayak asosiasi petani gitu ya Pak ya? Ada. Itu namanya apa Pak? Daya Sindoro. Daya Sindoro. Itu udah lama atau baru? Sudah sekitar 3 tahun ya. Udah cukup lama ya? Lumayan. Itu ngapain aja Pak biasanya Pak? Itu kegiatan itu untuk kegiatan kelompok itu dari masyarakat untuk biar bisa tahu istilah tentang pertanian. Terutama tentang masalah kopi itu. Jadi lebih ke dari pembibitan sampai ke tata cara prosesingnya. Oh, lengkap ya artinya ya? Wow. Itu duluan nanamnya duluan Daya Sindoronya Pak? Oh iya. Duluan nanam petani kopinya nanam kopi dulu baru nanti Daya Sindoronya ada ya? Oh. Nah itu sejauh ini kegiatan yang paling heboh yang pernah dilakukan Daya Sindoro apa Pak? Skala multifungsi termasuk peternakan. Oh ya? Juga. Oh, Biar untuk pemanfaatan limbah kulit kopinya itu. Oh, dan kotoran ternaknya bisa jadi pupuk juga ya? Bisa jadi pupuk langsung kita kembalikan lagi ke lahan. Ke lahan lagi ya? Ngomong-ngomong Pak, udah tadi wangi orang nyangrai kopi ya Pak ya? Itu secara kebetulan itu di belakang ada ibu-ibu baru nyangrai kopi. Boleh lihat Pak? Boleh. Sekalian minta dikit, bukan apa-apa. Oh, iya, Pak. Mulai ngantuk, butuh kopi dikit. Oh iya, silakan. Iya. Yuk. Kendati menanam dan mengekspor kopi, namun para petani kopi Sindoro hanya mengkonsumsi kopi untuk kebutuhan sehari-hari, bukan untuk tujuan komersial. Oh, dari sini sumber wanginya ya. Ini nyangrainya berapa menit nih Bu? Ya kurang lebih 20 menit. Lumayan ya Pak ya, lumayan lama juga ya Pak ya. Terus, tapi kalau segini ya,
nggak banyak tuh ini. Sekali sangrai paling berapa gram nih? Paling 1 on itu. 1 on. 1 on sih untuk konsumsi pribadi artinya ya? Iya, iya. Ini kan daerah sini kalau kopi seperti ini kan cuma untuk konsumsi sendiri. Oh, karena Daya Sindoro sendiri sebenarnya fokusnya di biji hijau ya, di green bean ya. Ini kan. Karena nggak kebayang kalau apa nyangrai banyak kayak gini pegel pasti. Oh iya pasti. Ini kan soalnya itu manualan nggak pakai mesin ini. Nah, ini biasanya nyangrai berapa sering, Bu? Paling sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali. Oh. Penasaran nanti nyoba kopinya boleh ya, Bu ya? Ya, boleh. Sip. Nah, dari sangrai digiling. Digiling lagi. Gilingnya manual juga. Iya manual. Padat karya. Tapi biasanya padat karya rasanya akan menarik. Kita lihat rasanya. Coba aja nanti mas. Mari kita coba. Nah, kita coba. Aku tungguin hasilnya ya, Bu ya. Sip. Proses pengolahan menjadi kopi bubuk siap konsumsi pun cukup sederhana. Sekarang kita menantikan hasil sangraian nih, Pak. Oh iya mas. Wah, makasih banget, Bu. Iya. Makasih banget. Mari coba mas. Iya, siap. Silakan, Mas. Kopi daerah sini disangrai di sini, Iya. diminum di sini. Biasanya kalau kayak itu biasanya enak banget sih. Ya. Lucu ya, dia ada aroma tembakaunya ya. Entah karena ditanam sekeliling sini atau kenapa, tapi ada pedes-pedesnya tembakau sedikit. Iya. Ini kan kopi di sini kan nganu. Nah, tumbang sari sama tembakau mas. Menarik. Gimana rasanya mas? Enak, Pak. Ini jenis kopi yang Ayu Tami bakal doyan nih. Ada cemilannya. Gilingnya sengaja nggak terlalu halus. Enggak terlalu. Jadi ada agak chewy. Tapi aromanya enak, Pak. Saya masih kaget dengan aroma tembakau tadi loh, jujur. Bukan apa pas umur-umur saya minum kopi, baru kali ini nemu yang tembakaunya sekuat ini aromanya. Dan bisa jadi sangat menyenangkan kalau diolahnya bener. Yang penting kita ngobrol aja, Pak. Santai aja, Pak. Ya, masih pagi kok. Bukan apa-apa, kopi enak, kalau ngobrol serius kadang jadi nggak enak, Pak. Oh, iya. Mending ngobrol nyantai. Apa benar ada aromanya tembakaunya ya? Kalau aku bisa nyium, Pak. Mungkin karena aku nggak ngerokok ya. Jadi agak sensitif sama bau tembakau. Biasa kan ini perokok pasif. Oh iya. Jadi ada yang ngeluarin rokok, apalagi rokok-rokok tingwe, bau tembakunya kan khas. Oh iya. Ini baunya agak kecium tadi di sini.